Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di hadirat Tuhan. Hari kita satukan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja atas diri kita. Mari kita angkat satu pujian saat menyembah-Mu. Roh bekerja.
Inilah kerinduan kami pada sore hari ini Tuhan. Satu perkara kami hanya ingin bersekutu dengan Tuhan dan menemukan Engkau di dalam kehidupan kami lewat ibadah yang Kau sediakan bagi kami pada sore hari ini. Karena itu kebahagiaan di dalam kehidupan kami ketika kami boleh menemukan Engkau di dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, di tengah situasi yang menakutkan saat ini, namun ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan, Engkau adalah penghiburan kami, adalah kekuatan kami di hari-hari akhir di mana Tuhan Engkau tempatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Kau anugerahkan dalam kehidupan kami saat ini, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, di mana kami boleh memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon berkat-Mu dalam ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami serahkan hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader singer, pemain musik, ketua LCD, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun operator penayangan ini. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan Engkau nyatakan lewat hamba-hamba-Mu sore hari ini, sehingga pelayanan yang boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan yang merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kalau Roh yang kudus menguasai setiap hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Saya ucapkan sekali lagi shalom Bapak Saudara. Mari kita sambut dengan pujian Bagai Raja Wali. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai, dengan hati yang penuh sukacita, karena ketika kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan sama-sama dengan kita. Haleluya. Di
kita, pikiran kita fokuskan ke Tuhan. Begitu kita datang pada Tuhan, sekali lagi untuk menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Tiba saatnya kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau kerjakan kami, Engkau terus tuntut kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, dan Dia Roh Kudus akan mengubahkan kehidupan kami lewat firman-Mu pada malam hari ini,
sehingga hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Untuk itu berkatilah hamba-Mu yang Kau percayakan malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan nyatakan isi hati-Mu dan pengurapan-Mu Tuhan nyatakan lewat hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman-Mu boleh menjadi berkat baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada malam ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ialah damai sejahtera sukacita surgawi boleh dilimpahkan bagi kehidupan kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sudah jemaat yang kasih Tuhan, saya sampaikan shalom. Selamat sore, selamat malam, dan selamat beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, landasan di dalam kehidupan kita sepanjang hidup. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema berbuat kebaikan. Nanti akan kita baca di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 18 sampai 20. Ya, kitab Roma pasal 7 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali melihat siapa sebenarnya manusia. Firman Tuhan di dalam kitab Roma ini memberikan satu ketegasan bahwa di dalam kehidupan manusia tidak ada sesuatu yang baik. Nah, kenapa kehidupan manusia di hadapan Allah itu tidak ada sesuatu yang baik? Itu semua karena dosa. Sehingga di dalam firman ini Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ingin melakukan yang baik, tetapi justru yang dilakukan itu pada akhirnya adalah kejahatan atau sesuatu yang tidak baik. Nah, semuanya itu dipengaruhi dari ayat 20 ini yang dikatakan, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Inilah yang mempengaruhi kehidupan setiap manusia, sehingga manusia itu belum mampu untuk berbuat yang baik. Padahal berbuat yang baik itu menjadi tuntutan yang mutlak bagaimana kita mengikuti Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana manusia itu bisa berbuat baik, sedangkan dosa itu masih terus ada dalam kehidupan kita sebagai manusia? Nah, ini yang harus kita cermati, ini yang harus kita perbaiki. Nah, ini sebabnya di saat kita tidak berani meninggalkan dosa, di saat kita masih diperhamba dan diikat oleh dosa,
maka kita tidak akan mampu berbuat baik atau menjadi orang yang baik. Sebab firman Tuhan ini memberikan satu pengertian dan ketegasan yang akurat. Sebab penulisan firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Allah, sehingga penulisan firman Tuhan itu tidak ada yang salah. Jadi ayat 18 ini sebenarnya menjadi satu peringatan yang keras bagi kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, mengakui, coba mengakui bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Nah, inilah yang harus kita kerjakan, supaya kita sebagai manusia nanti benar-benar menjadi berubah, menjadi ciptaan-ciptaan baru yang diubah oleh Tuhan Yesus. Jadi selagi manusia itu belum ada satu perubahan atau tidak ada perubahan, maka manusia itu tidak mampu berbuat yang baik. Nah, untuk menjadi manusia yang mau dirubah, tentunya banyak yang harus dikerjakan, dan banyak yang harus ditinggalkan, dan banyak yang harus dikorbankan. Itu semua harus kita kerjakan sampai kita menjadi manusia yang tidak berdosa, sehingga sebagai manusia akan mampu menjadi manusia yang bisa berbuat baik. Saya ajak melangkah bagaimana firman Tuhan itu memberikan ketegasan apa yang menyebabkan manusia itu tidak bisa berbuat baik, atau bagaimana kalau manusia itu tidak bisa berbuat baik. Matius 17 ayat 17 sampai 19. Matius 7 ayat 17 mulai. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang harus kita garisbawahi, bagaimana kita itu diumpamakan sebagai pohon. Jadi kalau pohon itu bukan pohon yang berkualitas baik, maka tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Begitu juga pohon yang kualitasnya itu tidak baik, otomatis tidak bisa mengeluarkan buah yang baik. Padahal firman Tuhan mencatat dengan tegas, apabila pohon itu tidak bisa mengeluarkan buah yang baik, maka pohon itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, disinilah tadi di dalam kitab Roma ayat 17 dikatakan bahwa di dalam hidup manusia itu tidak ada sesuatu yang baik. Nah, otomatis kalau di dalam kehidupan manusia itu tidak ada sesuatu yang baik, maka tidak mungkin bisa menghasilkan buah yang baik. Itu jelas. Jadi perumpamaan di dalam kitab Matius itu sudah memberikan satu gambaran yang sangat jelas. Itu sebabnya manusia harus mengalami satu perubahan. Manusia harus dirubah, manusia harus dibentuk, dilahirkan menjadi baru. Baru manusia itu nanti bisa menjadi pohon yang baik. Nah, disinilah
keutamaannya Tuhan Yesus datang ke dunia. Karena Tuhan tahu, kalau Tuhan tidak campur tangan untuk merubah manusia ini menjadi manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang sudah dijadikan baik, maka sampai kiamat pun manusia ini tidak akan mampu berbuat baik. Kenapa? Karena dosa masih melekat di dalam tubuh manusia. Di dalam Roma 17 ayat 19 nanti. Nah, itu sebabnya manusia ini harus ada pembenaran. Dosa harus ada pemberesan. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus hadir ke dunia. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, supaya manusia itu bisa menjadi pohon yang baik. Nah, jadi tanpa campur tangannya Tuhan, maka tidak seorang pun yang bisa berbuat baik. Itu sebabnya di dalam Injil menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini alasannya. Jadi bukan berarti terus orang itu lebih dari yang lain. Tidak. Sama. Tetapi yang membuat berbeda itu bagaimana Tuhan itu merubah manusia. Manusia itu sama. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus itu merubah supaya manusia itu bisa berdamai dengan Tuhan dan bisa bersama-sama hidup dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat satu perbedaan. Nah, jadi bagaimana orang yang nanti hidupnya tanpa ada satu perubahan atau tanpa ada satu penebusan dosa? Ya jelas seperti dalam kitab Roma itu. Selagi dosa itu belum ada pemberesan, selagi dosa itu belum ada pengampunan, maka manusia itu jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang baik. Nah, kita semua tahu kalau tidak ada seorang pun yang baik, maka tidak akan mungkin yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kita sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita mempunyai satu harapan, kita mempunyai satu tujuan yang jelas, dan harapan kita adalah harapan yang pasti, bukan harapan yang moga-moga atau semoga atau mudah-mudahan, tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, sebab Tuhan Yesus sanggup membebaskan manusia dari belenggu-belenggu dosa, sehingga manusia itu mampu menjadi pohon yang baik, sehingga hanya dari pohon yang baik yang bisa mengeluarkan buah yang baik. Kita bersyukur mempunyai Allah yang penuh rahmat, yang sanggup mengubah hidup manusia, sehingga kita diberikan satu kesempatan, sehingga kita bisa berpotensi untuk memberikan buah-buah di dalam kebaikan. Ya, Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kolose 2:13 sampai 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakannya pada kayu salib. Jadi firman Tuhan ini sangat-sangat jelas bagaimana Tuhan itu membebaskan
pelanggaran-pelanggaran kita. Bagaimana Tuhan itu menghapus surat hutang yang adalah dosa. Dan untuk membebaskan pelanggaran-pelanggaran yang disebut dosa atau menghapus surat hutang yang disebut dosa, itu tidak ada seorang pun yang layak. Kita semua tahu, tidak ada seorang pun yang sanggup selain Allah sendiri. Sebab Allah itu pencipta. Nah, kita ini orang yang diciptakan. Nah, siapapun yang disebut manusia selagi masih sebagai yang disebut orang atau yang diciptakan, itu tidak mungkin bisa menghapus pelanggaran. Jadi yang bisa menghapus surat hutang, yang bisa menghapus pelanggaran-pelanggaran dosa, itu adalah Sang Pencipta. Jadi kita sebagai manusia atau siapapun, malaikat pun, itu kan juga ciptaan Allah. Gak bisa selain yang menciptakan, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14 ini menegaskan dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi selama surat hutang atau dosa kalau belum ada pemberesan, itu terus akan mendakwa kita di hadapan Tuhan, akan mengancam kita tentang keselamatan manusia. Itu sebabnya harus ada pemberesan, harus ada penghapusan dosa. Nah, hal itu yang sanggup melakukan kita semua sudah mengerti, semua sudah tahu, hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Sang Pencipta. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi saya katakan, tidak mungkin sesuatu yang diciptakan itu bisa merubah apa yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Boleh dikatakan kalau ada seorang pengrajin keramik membuat kendi, lalu tanah itu, bahan keramik itu nggak bisa protes. Aku nggak mau menjadikan kendi, aku minta dijadikan ember, nggak bisa. Jadi dijadikan apapun, mau dijadikan, mau dihancurkan kembali, itu tergantung Sang Pencipta. Nah, disinilah maka mari iman pengharapan kita semakin kita mantapkan. Jangan sampai ada satu keraguan-keraguan. Banyak berita di luar sana yang mengintimidasi kekristenan. Kekristenan itu begini, biarkan saja. Yang mereka kan tidak tahu, ya, biarkan saja. Tetapi mari iman kita teguhkan bahwa satu-satunya yang sanggup menghapus pelanggaran yang adalah dosa adalah Sang Pencipta sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah penghapusan surat hutang itu nanti, maka kita sebagai manusia sudah tidak ada dakwaan lagi, sudah tidak ada ancaman lagi. Sebab semuanya sudah dikerjakan dan diselesaikan di dalam atau di atas kayu salib. Ayat 14 terakhir, dan itu ditiadakan Tuhan Yesus dengan memadukannya pada kayu salib. Sudah selesai dan sudah dilakukan. Berarti apa yang dijelaskan di dalam Roma 7 tadi ayat 20, ayat 18, sebagai manusia tidak ada yang baik. Karena apa? Ayat 20 mengatakan karena ada dosa, itu sudah diselesaikan. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diselesaikan dakwaan yang itu dosa. Jadi kita berpotensi sanggup untuk bisa mengeluarkan buah yang baik. Sehingga di dalam Matius pasal 7 tadi ayat 19
yang menegaskan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu tidak akan menimpa kita kalau kita mau bekerja keras untuk mengeluarkan buah-buah kebaikan. Pada malam ini saya tidak terlalu menyinggung buah yang baik itu apa, atau perbuatan-perbuatan baik itu apa. Saya rasa kita semua, seluruh sidang jemaat sudah tahu apa buah-buah kebaikan itu, apa perbuatan baik, sudah tahu. Hanya persoalannya itu mau atau tidak bekerja untuk selalu menghasilkan buah yang baik. Puji nama Tuhan. Jadi untuk itulah di dalam kitab Kolose ayat 2, 13, 14 tadi kita harus bersyukur. Kita bersyukur sekuat-kuatnya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup untuk menghapuskan, Dialah yang sanggup untuk membereskan pelanggaran-pelanggaran. Sebab tidak ada sosok yang lain yang sanggup, seperti yang saya katakan tadi. Dan disinilah kebahagiaan kita sebagai orang Kristen. Sehingga jangan sampai seorang pun yang akan meninggalkan imannya sebagai orang Kristen. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita melangkah terus, dan mari kita melangkah bagaimana kita ini setelah dibereskan pelanggaran kita, setelah dihapuskan surat-surat tentang kita, apakah kita bisa mengeluarkan buah yang baik? Ya. Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Yohanes 15 mulai, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Ini garis bawahi. Dan Yesus Tuhan kita telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Jadi Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus, yang sudah membereskan pelanggaran-pelanggaran kita, yang sudah menghapus surat hutang dosa-dosa kita, tidak menyebut kita lagi sebagai hamba, karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita sudah ditebus. Sebagai apa? Sudah ditebus, sudah dibebaskan, dan kita disebut sebagai sahabat oleh Tuhan. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir jauh, ya, apa sih manusia itu sehingga sampai dijadikan sahabatnya Allah? Jadi dengan demikian tadi dikatakan ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan Yesus yang memilih kita. Tuh, begitu besarnya Tuhan Yesus itu menghargai manusia. Betapa besarnya Tuhan Yesus itu mengasihi manusia. Loh, ini loh yang seringkali itu terlupakan sebagai manusia. Ya. Tuhan benar-benar menghargai kita, mengasihi kita, menyayangi kita. Ya. Sehingga setelah kita ditebus, kita dibereskan pelanggaran kita, tidak dibiarkan jalan sendiri, tidak. Tetapi kita tetap dirawat. Bahkan kita dijadikan sahabat. Nah, apa tujuannya kita dijadikan sahabat? Yaitu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Tadi di dalam kitab Roma pasal 1 sebagai manusia kita tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi setelah kita diubah oleh Tuhan, dijadikan sahabat, maka kita mampu, sanggup, bisa mengeluarkan buah. Dan itu memang menjadi satu tugas kita, karena Tuhan memerintahkan kita untuk pergi. Dan kepergian kita itu
Tetapi kepergian kita itu untuk bekerja, menghasilkan buah, dan buah itu harus tetap. Ya. Seringkali kadang-kadang iman kita itu pasang surut. Di saat senang, luar biasa, menjadi orang yang baik. Ya. Baik dengan tetangga, baik dengan siapapun, dengan orang tua, siapapun baik. Bagaimana tutur katanya, bagaimana tingkah lakunya, perbuatannya, kasihnya, semuanya jalan. Sedang berbuat. Tetapi di saat hatinya tidak sesuai harapannya, hidupnya di suatu saat diizinkan Tuhan untuk berada tidak sesuai harapannya, maka tidak berbuah lagi. Nah, ini yang tidak diinginkan Tuhan, sehingga buah itu tidak tetap. Padahal firman Tuhan itu Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan hasilkan buah, dan supaya buahmu itu tetap. Jadi tugas kita itu tidak ada berhentinya untuk selalu menghasilkan buah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu, doakan orang yang memusuhimu. Ya. Supaya apa? Supaya buah kebaikan itu tetap ada dalam hidup setiap orang Kristen. Coba kalau kita tidak bisa mengampuni orang, ada orang yang berbuat kita tidak suka, kita membalas dengan ketidaksukaan, otomatis bukan kebaikan yang kita keluarkan, tetapi kejahatan. Nah, itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi tujuannya Tuhan membereskan pelanggaran-pelanggaran manusia, menghapus surat hutang manusia, yaitu dosa. Tujuannya supaya manusia itu menjadi orang yang bisa menjadi seperti pohon yang baik, yang selalu terus mengeluarkan buah-buah kebaikan. Dan buah itu harus tetap ada. Tidak boleh sekarang ada, minggu ini ada, minggu lagi tidak ada. Tidak bisa, tidak boleh. Nah, ini yang tidak mudah. Ini yang saya katakan harus kuat, harus kita kerjakan. Bagaimana caranya kita mempertahankan buah-buah kebaikan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang coba kita lihat, kita sebenarnya sudah diberikan berkat oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang bisa menghasilkan kebaikan. Yang Kolose 1 ayat 9-10. Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, jadi supaya manusia itu mampu dan sanggup mengeluarkan buah terus menerus, yang pertama yaitu harus supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Nah, apa itu segala hikmat dan pengertian yang benar? Di dunia ini tidak ada kebenaran yang benar-benar benar, kebenaran yang betul-betul benar selain firman. Orang baik mungkin bisa menulis kata-kata hikmat, tetapi tetap ada kelemahannya. Satu-satunya kebenaran yang tidak ada kelemahannya adalah firman. Nah, itu yang kita butuhkan supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Itu adalah firman. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Semakin kita mengenal firman, mengerti firman, belajar hidup sesuai dengan firman, disitulah kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Nah di situ maka ayat 10 mengatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya. Kenapa? Karena kita sudah punya firman, kita sudah tahu kehendak Tuhan. Tahu kehendak Tuhan di salah satunya adalah ingin terus berbuat baik. Salah satunya tadi mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, mengampuni orang-orang yang tidak baik pada kita. Dan itu bukan perbuatan yang mudah. Itu yang harus kita kerjakan. Sehingga hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Semuanya, segala hal. Nah disitulah maka kita akan sanggup bisa memberi buah dalam segala perbuatan yang baik. Jadi kenapa manusia belum bisa berbuat baik? Walaupun sudah ditebus itu, karena mereka tidak hidup sesuai dengan firman. Mereka tidak mau mencari firman, bahasa kasar. Mereka tidak mau belajar firman. Mereka tidak mau menurut pada firman. Itu yang membuat mereka tidak bisa berbuat tetap. Buahnya itu kadang ada, kadang ada, kadang ada. Jadi tidak tetap. Dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, nanti di dalam Matius dikatakan buah yang seperti itu akan dipotong, ditebang, dan dibuang ke dalam api. Tentunya tidak ada seorang pun yang mau pada akhir hidupnya nanti dipotong, ditebang, dan dibuang ke dalam api. Tentunya kita semua nanti ending hidup kita adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Jadi orang yang tidak mau berusaha untuk mencari hikmat dan pengertian yang benar, bukan buah yang baik yang dihasilkan. Ya, kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ya, Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 2 dan kita baca di. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikan supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya, kegemaran Tuhan. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Walaupun mereka itu ditanam Tuhan, diberi bibit yang terbaik diberi firman, dirawat, dipelihara, dijaga, tetapi bukan buah yang baik yang dihasilkannya. Yang dihasilkannya justru anggur yang asam. Digambarkan di sini anggur yang asam itu adalah kelaliman dan keonaran. Jadi menjadi orang yang boleh dikatakan zaman sekarang menjadi buah bibir di dalam kejahatan, di dalam kejahatan. Apakah itu ada di dalam kalangan dunia? Jelas dikatakan ini orang di dalam Tuhan, ini orang di dalam Tuhan, bukan orang di luar Tuhan. Tadi dijelaskan bahwa anggur itu adalah Israel. Jadi pohon itu kita. Nah itu sebabnya mari kita terus bekerja sekuat tenaga untuk mencari hikmat dan kebenaran sekuat-kuatnya sampai kita mengerti kehendak Tuhan. Agar di dalam kehidupan kita bisa mengeluarkan buah-buah di dalam kebaikan. Ya, ayat yang terakhir di dalam Yakobus 4 ayat 17 itu. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi yang tidak melakukannya, ia berdosa. Menentukan ini. Saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak tahu perbuatan baik. Semua orang tahu apa itu perbuatan baik.
yang mungkin datang. Tetapi kalau mereka tahu perbuatan baik itu tidak dilakukannya, ia berdosa. Nah, dosa inilah yang seringkali bukan malah membuat orang ini menghasilkan buah, malah yang dihasilkan itu anggur yang asam. Nah, inilah sidang jemaat dan kasih Tuhan. Memang kita sudah ditebus begitu, kita sudah dibereskan pelanggaran kita itu, dan kita sudah dijadikan sahabat yang berpotensi untuk mengeluarkan buah-buah kebaikan. Tetapi kalau pohonnya sendiri itu tidak mau berubah, maka bukan anggur yang manis yang dihasilkan, anggur yang asam, yaitu kelaliman dan keonaran. Nah, itu sebabnya jangan sampai hal ini terjadi kepada sidang jemaat Bukit Sion. Mari seluruh sidang jemaat Bukit Sion bekerja terus untuk mengerti tentang firman, mencari firman, setia sampai mati, sehingga buah-buah kebaikan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus menjemput kita bersama-sama di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian bagaikan bejana yang siap diketuk. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Engkaulah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyatakan dalam kehidupan kami, yang boleh membangun hidup kami, yang boleh membentuk hidup kami, supaya kami menjadi manusia yang ilahi, manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami, tidak sebatas kebenaran ini kami dengar, tetapi kebenaran ini menjadi landasan dalam kehidupan kami, dalam menampai hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh dirasakan oleh semua orang. Demikian pula boleh dirasakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kiranya Tuhan tambah-tambahi dengan hikmat daripada Tuhan. Pelayanannya di hari-hari yang akan datang akan semakin boleh menjadi berkat. Berkatilah rumah tangganya, berkatilah kesehatannya, usaha pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jawab syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara khusus dalam kegiatan ibadah kita minggu yang akan datang masih online. Ya, karena PPKM diperpanjang lagi. Yang seharusnya minggu depan kita sudah bisa bertatap muka, karena PPKM diperpanjang lagi, maka ibadah kita masih online. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti tetap kita doakan untuk Ibu Gembala, Ibu Mariati, untuk Ibu Lilik Dia Mikarsan, Ibu Titus maupun anak Samuel. Kita doakan supaya Tuhan menolong dan memberkati. Tidak ada temuan yang lain. Saya undang semua bagi berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam ini dengan satu pujian doa satu anugerah. Betapa Engkau mengasihi di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu menyatakan dalam hidup kami, secara khusus lewat ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal hingga selesai.
kesehatan Ibu Gembala. Untuk Ibu Mariati, kami serahkan untuk Ibu Lilia, kami serahkan Ibu Titus, untuk anak Samuel, maupun saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih berkumpul dengan kondisi kesehatannya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Mari ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa penuh Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan untuk kelanjutan pembangunan tempat parkir ke dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami serahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya dalam melaksanakan aktivitasnya. Kami percaya kalau semuanya ini dapat dikerjakan dengan baik, bangsa ini segera bebas dari penularan COVID-19. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka, supaya tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup di dalam kekudusan, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan dekat jemaat-Mu, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, jika tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari level perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Kami serahkan ibu-ibu yang menanti kelahiran putranya ke dalam tangan-Mu, baik untuk Ibu Dini, kami serahkan Ibu Yayu, untuk saudari Devi, saudari Rina ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya. Di waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, semuanya melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Bukit Siang, maupun yang sudah mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah